Simbol dan sila Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran PPKN bersama dengan Ustazah Diana. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Nah, doa sebelum belajar bagaimana sikapnya teman-teman? Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga dengan kita berdoa Allah berikan kemudahan dan kelancaran pada saat kita belajar. Lalu selanjutnya Ustazah izin ya memberikan atau menyampaikan pijakan terlebih dahulu kepada teman-teman sebelum belajar. Pijakan yang pertama yaitu teman-teman pastikan untuk duduk tenang. Pijakan yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Pijakan yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Dan pijakan yang terakhir yaitu teman-teman beres-beres ya ketika teman-teman sudah tuntas mengerjakan proyek. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tema 7 yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Adapun subtema pada hari ini berkaitan tentang benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Teman-teman, materi kita hari ini berkaitan dengan simbol dan sila Pancasila. Nah, benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita merupakan bagian daripada subtema kita hari ini. Nah, di sini ada lagu subtemanya teman-teman. Oleh karena itu, Ustazah ingin mengajak teman-teman untuk bernyanyi bersama ya. Nah, di sini lagu subtemanya tentang benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Adapun nada lagu yang kita pakai adalah nada lagu sedang apa? Ya, kita bernyanyi bersama-sama dulu ya teman-teman ya. Ustazah hitung sampai 1, 2, 3. Benda hidup, benda hidup, benda hidup adalah hewan, manusia, dan juga tanaman. Ciri-ciri benda hidup seperti bernafas, bergerak, dan juga bisa berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat bergerak. Meja, kursi, dan lemari itu benda tak hidup. Seperti itu lagunya teman-teman. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai subtema kita hari ini, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitar. Teman-teman, adapun yang dimaksud dengan benda itu adalah segala sesuatu yang memiliki wujud. Jadi benda itu memang berwujud teman-teman, atau bentuknya dapat kita sentuh, kita lihat, dan kita amati. Itu adalah ciri daripada wujud atau berwujud. Teman-teman, adapun pengertian dari hewan itu adalah makhluk hidup yang hidup di bumi yang memiliki multisel. Jadi hewan itu merupakan bagian daripada makhluk hidup teman-teman. Kemudian hewan itu juga memiliki banyak sekali sel. Nah, yang terakhir yaitu tanaman. Ya, yang dimaksud dengan tanaman merupakan makhluk hidup yang tumbuh di darat dan di air, entah itu di perbukitan, lereng gunung, gurun, salju, kemudian rawa-rawa, atau di wilayah dengan geografis yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang benda hidup dan benda tak hidup. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui ya. Jadi, benda hidup itu adalah benda yang mengalami gejala kehidupan. Nah, gejala kehidupan ini seperti apa? Yaitu pertama, berkembang biak, kemudian bernafas, dan bertumbuh, serta lain-lain. Nah, adapun contoh daripada benda hidup ini adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu, benda tak hidup itu adalah substansi yang tidak menjalankan
merupakan proses kehidupan. Artinya, benda tak hidup ini tidak mengalami gejala kehidupan seperti halnya dengan benda hidup. Ya, jadi benda tak hidup ini tidak dapat bergerak, tidak dapat bernafas dan berkembang biak. Nah, adapun contoh daripada benda tak hidup itu memiliki ciri-ciri, ya, dia tidak dapat bergerak. Contohnya misalkan kita dapat melihatnya di sini ya, teman-teman. Contoh yang pertama yaitu contoh benda hidup. Contoh benda hidup yang pertama yaitu manusia. Nah, manusia dikatakan sebagai benda hidup karena manusia memiliki ciri-ciri sebagai benda hidup, yaitu dapat bernafas, bergerak, dan berkembang biak. Betul tidak? Ya, lalu yang kedua yaitu hewan, teman-teman. Hewan juga dikatakan sebagai benda hidup karena hewan dapat berkembang biak, bernafas, dan bergerak. Dan yang terakhir tanaman. Tanaman juga dikatakan sebagai benda hidup karena tanaman dapat berkembang biak dan bertumbuh kembang. Selanjutnya contoh benda tak hidup. Yang pertama yaitu mobil, jam, televisi, tas, pesawat, dan kursi. Jadi ini merupakan contoh daripada benda tak hidup. Kenapa dia dapat dikatakan sebagai benda tak hidup? Karena benda-benda yang ada di sini tidak dapat berkembang biak, teman-teman, dan tidak dapat tumbuh serta bernafas. Selanjutnya, materi kita hari ini yaitu simbol dan sila Pancasila. Teman-teman, simbol berasal dari kata dalam bahasa Yunani loh, yaitu simbalo, yang artinya melempar bersama-sama. Melempar atau meletakkan bersama-sama dalam satu ide atau gagasan objek yang kelihatan, sehingga objek tersebut mewakili gagasan simbol yang diwujudkan dalam sebentuk gambar, bentuk gerakan, atau benda yang mewakili suatu gagasan tersebut. Jadi simbol ini biasanya berbentuk gambar ya teman-teman, yang mewakili daripada gagasan tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada makna simbol sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, bangsa Indonesia mengutamakan musyawarah. Musyawarah adalah berunding bersama untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, adapun simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Nah, banteng ini adalah hewan yang seperti kerbau. Banteng adalah hewan yang bertanduk ya, kemudian memiliki 4 kaki. Nah, banteng juga termasuk hewan asli Indonesia loh teman-teman. Nah, banteng adalah hewan yang suka berkumpul ya. Rakyat Indonesia juga berkumpul saat menyelesaikan masalah bersama. Oleh karenanya, banteng dijadikan sebagai simbol daripada sila keempat ini. Teman-teman, adapun sikap yang sesuai dengan sila keempat ini adalah yang pertama yaitu musyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, meminta izin kepada orang tua ketika hendak keluar rumah. Dan yang terakhir, memutuskan sesuatu bersama anggota keluarga. Nah, contoh kegiatan yang menggambarkan pengamalan sila keempat Pancasila dapat teman-teman lihat di sini. Yang pertama, bermusyawarah. Yang kedua, berdiskusi bersama dengan teman sekolah. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Nah, adapun ibroh atau pelajaran serta hikmah yang dapat kita ambil dalam mempelajari sila keempat ini ada 3. Yang pertama, dapat bersikap bijaksana dalam memutuskan segala sesuatu. Yang kedua, dapat menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga, mengetahui cara yang baik dalam menyelesaikan suatu masalah, yaitu dengan bermusyawarah. Nah, teman-teman, kesimpulan yang dapat Ustazah sampaikan bahwa simbol merupakan hal yang menggambarkan makna dari sebuah gagasan. Sila keempat Pancasila memiliki makna bahwa setiap pribadi memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam menyampaikan aspirasi serta pendapatnya. Dan musyawarah merupakan jalan terbaik untuk menentukan suatu kesepakatan dan keputusan. Nah, teman-teman, di sini ada proyeknya ya. Adapun proyeknya hampir sama dengan proyek sebelumnya. Ya, teman-teman silahkan membuat gambar sila keempat yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila dan sebutkan juga beserta maknanya ya, teman-teman. Nah, langkah-langkah mengerjakan proyeknya. Yang pertama, teman-teman silahkan siapkan terlebih dahulu
berikan warna ya pada gambar tersebut. Lalu berikan keterangan pada gambar tersebut dengan menuliskan bunyi sila keempat. Jika gambar sudah dibuat dan tuntas dikerjakan proyeknya, maka silahkan proyek dikirimkan ke Google Classroom. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, untuk pembelajaran materi PPKN sampai sini saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.